Selamat datang di video tugas aspek berkelanjutan dalam teknik mesin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mandatory biodiesel 30% atau B30 dan kaitannya dengan SDGs. Nah, yang pertama, apa itu biodiesel? Biodiesel adalah salah satu jenis bahan bakar nabati yang digunakan sebagai bahan bakar untuk motor diesel. Minyak nabati atau lemak hewani diubah menjadi ester metil asam lemak melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Di Indonesia, pembuatan biodiesel memanfaatkan kelapa sawit. Karena berasal dari tumbuhan yang siklus hidupnya cepat, biodiesel termasuk dalam kategori energi baru terbarukan. Biodiesel juga menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Nah, bagaimana biodiesel itu dibuat? Proses pembuatan biodiesel itu dibuat melalui proses transmetanolisis atau transesterifikasi dengan metanol dan dibantu katalis berupa NaOH, KOH atau sodium methylate. Nah, nanti hasilnya berupa biodiesel dan gliserin. Nah, bagaimana program mandatori bahan bakar nabati di Indonesia? Program ini dimulai pada tahun 2008, di mana mulai dari program B25, B2,5, dan hingga saat ini sudah mencapai tahap B30 yang baru diimplementasikan pada 1 Januari 2020 kemarin. Nah, tujuan mandatori BBN di Indonesia ini adalah pemenuhan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, kemudian juga stabilisasi harga CPO, terus juga meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit, kemudian memenuhi target 23% kontribusi EBT dalam total energi pada tahun 2025. Kemudian mengurangi konsumsi dan impor bahan bakar minyak. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah memperbaiki defisit neraca perdagangan. Nah, apa itu biodiesel B30? Biodiesel B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Program ini diberlakukan mulai Januari 2020 sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 tahun 2015. Nah, tahapan ini dimulai pada 4 sektor, yaitu usaha mikro, transportasi, pembangkit listrik, dan industri. Nah, diharapkan mulai dari Januari 2020 hingga Januari 2025, keempat sektor tersebut sudah menggunakan bahan bakar B30. Berikut adalah keunggulan dari penggunaan biodiesel B30. Terdapat 4. Yang pertama adalah dapat digunakan langsung pada mesin diesel, tidak perlu penambahan alat apapun pada mesinnya. Yang kedua adalah penurunan emisi dari CO2, SO2, dan PM, di mana karena terdapat banyak oksigen. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan angka cetane bahan bakar diesel yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan performa mesin karena B30 ini memiliki sifat pembersih. Next. Nah, pada slide ini terdapat tabel perbandingan dari minyak solar dan biodiesel. Pada tabel sebelah kanan dapat dilihat bahwa nilai cetane number dari biodiesel lebih tinggi, kemudian jumlah oksigennya adalah lebih banyak, kemudian flash point-nya lebih tinggi daripada minyak solar. Kemudian pada tabel sebelah kiri ini terdapat percobaan yang menunjukkan hasil angka cetane ketika minyak solar 100% dan pada nomor 1 itu adalah ketika biodiesel 100%. Artinya adalah minyak nabati 100%. Di sini dapat terlihat bahwa ketika minyak nabati 100% maka nilai cetanenya adalah 62,3. Next. Nah, kemudian kekurangan dari penggunaan biodiesel B30 ini adalah biodiesel tersebut adalah sifat dari nabati, yaitu mengandung air sehingga banyak menciptakan mikroba dan kotoran atau lumpur yang dapat menyumbat filter dari bahan bakar, sehingga filter dari bahan bakar tersebut harus lebih sering untuk diganti. Next. Nah, berikut adalah uji jalan dari B30. Jadi hasil ujinya terdapat 3, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan B30 memberikan peningkatan daya mesin, kemudian yang kedua adalah menurunkan emisi, dan yang ketiga itu adalah tidak memberikan dampak negatif pada mesin. Next. Nah, di sini adalah rute kendaraan
sebelah kiri itu adalah untuk kendaraan yang lebih kecil daripada 3,5 ton. Di sebelah kanan itu lebih besar dari 3,5 ton. Kemudian di bawah itu adalah kendaraan yang digunakan. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengaruh biodiesel, khususnya B30, terhadap tercapainya SDG. Di sini kita akan membahas 3 poin tujuan SDG. Yang pertama, poin nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Kemudian poin 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan poin 13, penanganan perubahan iklim. Next, pertama-tama kita bahas untuk tujuan ke-7 SDG, yaitu energi bersih dan terjangkau. Target poin 7 SDG yang pertama yaitu memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern. Hal ini dapat tercapai seiring bertambahnya produksi dan konsumsi biodiesel dalam negeri. Dapat dilihat di sebelah kanan kalian ada grafik yang menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi biodiesel Indonesia ini mengalami kenaikan di tahun 2009 hingga tahun 2018. Tentunya hal ini membawa dampak yang baik, terlebih lagi dapat menghemat devisa negara nantinya, yang juga akan berdampak pada energi yang lebih terjangkau. Yang kedua, implementasi B20 dan B30 akan meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global. Hal ini dikarenakan implementasi B20 dan B30 ini meningkatkan konsumsi energi terbarukan, dalam hal ini biodiesel, dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dalam hal ini solar. Poin yang ketiga yaitu menggunakan biodiesel juga sebenarnya meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dapat diketahui bahwa terbukti biodiesel itu lebih efisien dibandingkan bahan bakar solar. 1 liter biodiesel itu bisa menempuh jarak 13,1 km, sedangkan 1 liter solar hanya bisa menempuh jarak 9,6 km. Next. Kemudian tabel berikut ini menunjukkan bahwa dampak positif yang timbul pada implementasi B20 di tahun 2018-2019 dan harapannya pada implementasi B30 di tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa di tahun 2018 B20 ini mencapai 3,75 juta kiloliter penggunaannya dan dapat berdampak positifnya cukup banyak. Di sini ada menghemat devisa hingga 26 triliun, mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 5,61 juta ton. Kemudian di tahun 2019 juga B20 volume yang digunakan mencapai 2 kali lipatnya dari tahun 2018 sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 9,91 juta ton CO2. Pada implementasi B30 di tahun 2020, harapannya volume yang digunakan mencapai 9,59 juta kiloliter dan diharapkan menghemat devisa negara hingga 63 triliun dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 14,25 juta ton CO2. Next. Ya, untuk poin selanjutnya yaitu SDGs nomor poin 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk industri, kita bisa lihat bahwa lahan kelapa sawit yang berlimpah harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bila Indonesia bisa memanfaatkan B30 dengan baik, Indonesia bisa menjadi pionir untuk mengembangkan bahan bakar dengan energi terbarukan. Selanjutnya, lalu ada juga inovasi. B30 dapat dikembangkan dengan teknologi yang harus terus berkembang. Selanjutnya untuk infrastruktur, B30 bisa menjadi fondasi yang kuat untuk Indonesia dapat memanfaatkan energi terbarukan untuk mengelola bahan bakar untuk industrinya. Next. Ya, untuk tujuan 9 itu memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. SDG ini memiliki 8 target dan 22 indikator. Untuk biodiesel yang kami bahas saat ini, kami fokus untuk memenuhi target 9.2, 9.4, 9.5, dan 9.B. Target 9.2 ini memenuhi aspek ekonomi, yaitu lebih memfokuskan pada sektor industri manufakturnya. B30 yang dibuat dengan campuran minyak nabati dan solar termasuk dalam sektor manufaktur tersebut. Dengan meningkatkan industri dalam bidang biodiesel ini, Indonesia diharapkan mampu menambah produk domestik brutonya. Untuk target 9.4 ini memenuhi aspek lingkungan, yaitu membahas mengenai adopsi dari teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan mengalihkan pemakaian solar dengan biodiesel pada kasus ini B30, rasio emisi CO2 yang akan berkurang, serta membuat Indonesia menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Untuk target 9.5 ini berbicara pada aspek sosial, di mana target tersebut memperkuat mengenai riset ilmiah untuk meningkatkan teknologi sektor industri.
Salah satu target khususnya yaitu meningkatkan jumlah peserta sektor penelitian serta sektor pengembangan. Dengan mengembangkan biodiesel ini, diharapkan Indonesia bisa membuat suatu inovasi yang bisa mengguncangkan dunia. Dengan meningkatkan target jumlah peneliti serta tenaga ahli pada bidang biodiesel tersebut, kami berharap bahwa pengembangan biodiesel dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Untuk target terakhir yaitu target 9.W ini memasuk untuk aspek ekonomi dan juga sosial. Target 9.B ini fokus pada pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara berkembang, dan juga memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif. Bila hanya teknologi yang dikembangkan, namun tidak didukung oleh peraturan yang mendukung, maka teknologi itu tidak akan bisa diadaptasi dengan maksimal. Dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bergantung yang mendukung teknologi tersebut, diharapkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang tidak bergantung pada negara lain dan mampu membuat bahan bakar biodiesel dengan kemampuan dari anak bangsanya. Next. Sekarang kita mau melihat dampak penggunaan biodiesel B30 ini dalam halnya untuk aspek lingkungan, yaitu perubahan iklim dan juga sesuai dengan SDG Goals ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Dalam goals ini bertujuan untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pada goals ke-13 ini terdiri dari 5 target dengan 8 indikator. Kita bisa lihat bahwa dari data Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas melalui laporan Low Carbon Development Indonesia mencatat jumlah emisi gas CO2 di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 543 juta ton. Gas karbon dioksida ini berasal dari banyak sumber seperti proses pernafasan, makhluk hidup yang membusuk, asap gunung berapi, pembakaran bakar fosil, dan kebakaran hutan. Namun pada tahun 2030 dapat diperkirakan emisi gas rumah kaca di Indonesia paling banyak berasal dari konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi sebesar 57% dari total emisi gas rumah kaca. Next. Dalam SDG ke-13 ini terdapat arahan kebijakan untuk pembangunan rendah karbon yang bertujuan untuk menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai pada tahun 2030. Dan dalam aksi nasional maupun daerah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini, terdapat 5 bidang yang menjadi prioritas. Next. Yang pertama adalah kehutanan dan lahan gambut, kedua adalah pertanian, ketiga energi dan transportasi, keempat industri, kelima limbah atau pengolahan limbah, dan masing-masing dari sektor ini punya strategi masing-masing yang berbeda-beda dan spesifik. Gas rumah kaca yang kita tahu adalah gas penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Contoh dari gas rumah kaca adalah CO2, karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Penurunan emisi gas CO2 akan mengurangi pemanasan global ini dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Maka dari itu, penggunaan biodiesel B30 juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan karena bersifat degradable atau yang mudah terurai. Dan emisi yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah dibanding emisi yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Dan setelah pengujian juga bahan bakar biodiesel ini menghasilkan penurunan dampak terhadap lingkungan, yakni emisi CO atau karbon monoksida dan emisi partikulat matter. Namun di satu sisi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ini untuk bahan bakar biodiesel menghasilkan emisi yang cukup besar juga. Tapi meskipun demikian, implementasi kebijakan mandatori campuran solar dengan minyak sawit yang saat ini sudah memasuki level ke B30 sudah menjadi tanggung jawab Indonesia dalam meminimalisir emisi gas rumah kaca. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih.